Banyak masyarakat belum mengetahui bagaimanakah penyebaran Islam di Pulau Jawa, siapakah Syekh Subakir dan siapakah Sabdo Palon. Di antara serat Jangka Jayabaya, salah satu versinya bercerita tentang Syekh Subakir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa manusia di Pulau Jawa. Hikayat Syekh Subakir ini juga lontar kuno yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang berasal dari Persia. Beliau adalah generasi awal Wali Songo penyebar Islam di Tanah Jawa. Beliau dianggap sebagai orang yang paling berjasa. Proses Islamisasi di Jawa mengalami hambatan disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Syekh Subakir menyebarkan Islam di Pulau Jawa bersama Wali Songo generasi awal setelah diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. 9 ulama ini mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing, ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli tumbal dan lain sebagainya. Wali 9 ini dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan pada 3 tempat yang berbeda, yakni di bagian barat, tengah dan timur di Tanah Jawa. Konon hambatan penyebaran Islam di Jawa oleh keberadaan bangsa jin yang menempati setiap pulau Jawa. Bangsa jin ini dipimpin Sabdo Palon atau Kiai Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Syekh Subakir yang ahli ilmu batin segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumpal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar. Seluruh Jawa bergejolak, seluruh bangsa jin yang menguasai Tanah Jawa merasakan kepanasan, hingga lari tunggang langgang menyeberang ke lautan, atau menepi terpencil di Pulau Jawa, dan sebagian yang lain ada yang harus mati. Melihat hal tersebut, Sabdo Palon yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Tidar keluar dalam bentuk manusia berdiri di hadapan Syekh Subakir. Tapi sebelum membahas ke ceritanya, terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih. Konon setelah terjadi pertempuran antara keduanya selama 40 hari dan 40 malam, Sabdo Palon merasa kewalahan dan menawarkan gencatan senjata. Sabdo Palon menawarkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Jawa. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir. Berikut ini dialog antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir yang terjadi di atas Gunung Tidar. Dialog yang terjadi antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon ini kami sajikan dalam versi imajiner. Syekh Subakir berkata, "Siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan." Syekh Subakir berkata, "Lah, Kisanak Dayang Pulau Jawa. Perkenalkan, namaku Syekh Subakir, berasal dari Tanah Syam, Persia." Sabdo Palon bertanya, "Ada apa gerangan jenengan rawuh di Tanah Jawa ini?" Syekh Subakir menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di Istanbul. Saya tidak datang sendiri, tetapi datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabdo Palon berkata lagi, "Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya." Syekh Subakir menjawab, "Baiklah. Suatu malam Baginda Muhammad bermimpi, wisik dari Syang yang akaryo jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci dan Maha Luhur, diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke Tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini Seksa Brahmana, resi di Tanah Cindu, dalam bahasa kami disebut dengan ulama." Sabdo Palon kembali bertanya, "Jadi jenengan Diko ini termasuk ulama itu tadi?" Syekh Subakir menjelaskan, "Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wawaras suci, agama suci yaitu Islam." Sabdo Palon kembali bertanya, "Bukankah Kisanak tahu bahwa di Tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari Tanah India? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi?" Syekh Subakir menjawab, "Biarlah masyarakat yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa, di sini sudah ada ajaran Kapitayan. Kapitayan adalah ajaran asli Tanah Jawa." Sabdo Palon kembali berkata, "Ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kawulo Jowo. Di sini memang sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada Kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang berkembang pada anak cucu di Nusantara ini." Syekh Subakir balik bertanya, "Jika berkenan tolong ceritakan bagaimana Kapitayan yang ada di Tanah Jawa ini." Kemudian Sabdo Palon menjelaskan secara singkat kepercayaan Jawa begini, dari zaman dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat Tan Keno Kino Yongopo, tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya, pencipta segala-galanya, bawana agung dan bawana alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jowo meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa dekat. Kalau dekat dengan manusia, Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Syekh Subakir kembali berkata, "Itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa.
untuk memberi ageman yang menegaskan itu semua bahwa sejatinya di balik semua yang maha wujud ini, ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kamu menekankan budi pekerti kepada Allah, kepada sesama ciptaan. Lihatlah Sang Dayang betapa rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara, mati kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbarui budi pekertinya. Sabdo Palon kembali menjawab, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupakan karmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil saling tunjang mencari pegangan. Zaman sekarang benar-benar zaman edan. Syekh Subakir kembali berkata, karena itulah mungkin Sang Maha Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi izinkanlah kami mengajari wawara suci di sini, di wewengkon kekuasaanmu ini. Sabdo Palon pun menjawab, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir kembali bertanya, apa syaratnya wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabdo Palon menjelaskan, pertama, jangan ada paksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah bangunan yang luarnya nampak cakram gaya bangunan rumah Jawa walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mau mendirikan kerajaan Islam, raja yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Islam maka ibunya Hindu, jika bapaknya Hindu maka ibunya harus Islam. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Persia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati kalau sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu 500 tahun lagi. Jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subakir menjawab, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun suat kelak ada perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kekuasaanku lagi. Biarlah Gusti Yang Akaryo Jagat yang menentukannya. Demikianlah dialog perjanjian Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Apa yang diuraikan di atas, jangan kita telan mentah-mentah, akan tetapi ada hikmah dan pesan yang dapat kita ambil dari dialog tersebut, bahwa penyebaran agama Islam yang dilakukan bukan dengan paksaan, serta tidak membuang adat dan kebudayaan yang telah ada dan dijalankan oleh masyarakat Jawa asal, tidak bertentangan dengan agama. Mungkin karena itu para ulama menyebarkan agama Islam dengan kearifan lokal sehingga agama Islam dapat diterima oleh mayoritas masyarakat Jawa. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share, dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia, dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.